Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'alamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa khaba man taqa. Sahabat DLC Kreatif Channel yang berbahagia, semoga selalu dirahmati Allah SWT. Jumpa bersama kami dalam program Colorful of Ramadan. Sahabat DLC, pemirsa, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Dalam kehidupan ini, benarnya kita mengemban amanat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak ada 3 amanat yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah amanat Allah SWT untuk berbakti kepadanya. Kita diciptakan Allah SWT tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepadanya. Tunduk dan taat kita kepada Allah diwujudkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, amanat yang Allah berikan kepada kita adalah amanat dan tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak kita. Anak merupakan amanat yang Allah berikan kepada kita, yang kita harus menjaganya, mendidiknya, menggulawentah dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi anak yang soleh. Dalam pendidikan terhadap anak kita akan dikatakan berhasil apabila anak kita menjadi anak yang soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa salasin. Shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholihah yad'u lahu." Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakannya. Stressing di sini adalah anak soleh yang selalu mendoakannya. Kenapa dikatakan anak soleh yang selalu mendoakannya? Karena tidak semua anak soleh itu mau mendoakan orang tuanya. Masih contoh banyak. Karena kesibukannya, dia baik dalam kehidupannya, dalam bekerjanya, ibadahnya juga baik. Akan tetapi sering lupa mendoakan orang tuanya. Sholat, ya sholat berjamaah. Begitu sholat langsung lari. Nilai Jawane salam sempret. Begitu. Itu sering terjadi pada anak kita. Maka kita harus mendidiknya bagaimana anak kita itu di samping soleh dalam perbuatannya, dalam tauhidnya, dalam ibadahnya juga mau mendoakan kita. Kenapa demikian? Kita sebagai orang tua hanya mengharapkan doa dari anak soleh yang kita didik. Sebab anak soleh adalah sumber pahala bagi kita yang akan mengalir tanpa henti bagaikan air sungai.
Disinilah pentingnya pendidikan anak. Kalau anak kita tidak dididik dengan baik, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal agamanya, berbuat durhaka, maka dia akan jadi penghalang kita untuk masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Allah pun berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah kolerasinya sabda Rasulullah tentang anak soleh yang selalu mendoakannya dan perintah Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maksudnya adalah kita selalu mendidik ketauhidannya, mendidik ibadahnya, mendidik akhlaknya, agar selalu taat pada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT sehingga terhindar dari api neraka. Yang ketiga, amanah sebagai pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda, kamu sekalian adalah pengembala atau pemimpin. Engkau akan dipertanggungjawabkan tentang gembalaannya atau yang dipimpinnya. Kemudian dalam sabda yang lain, Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara umatku yang mengapalai atau menguasai suatu urusan manusia, lalu tidak dipelihara urusan manusia itu sebagaimana dia memelihara urusannya sendiri, maka orang itu tidak akan mencium bau surga. Begitu besar amanah sebagai seorang pemimpin dan tanggung jawabnya yang sangat berat. Untuk itu, kita sebagai seorang muslim adalah pemimpin. Khalifatul fil ardi. Paling tidak memimpin diri kita sendiri, keluarga, lingkungan, dan siapapun yang menjadi tanggung jawab kita. Kita harus bisa menjalankan amanah pemimpin itu agar kita nanti tidak direpotkan oleh amanah yang tidak tertunaikan. Seorang pemimpin wajib melindungi orang-orang yang dipimpinnya, sesuatu yang dipimpinnya, dan juga menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Untuk itu marilah sahabat PLC kreatif yang dimuliakan Allah SWT. Kita jalankan amanah Allah yang telah diberikan, yang telah dibebankan pada kita. 3 amanah tadi. Amanah untuk mengabdi pada Allah SWT. Amanah tanggung jawab terhadap keluarga dan anak-anak kita. Amanah sebagai seorang pemimpin harus kita jalankan sebaik-baiknya. Agar kelak kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang baik dan soleh, yang bisa berjumpa dengan beliau, junjungan kita, kekasih kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada benar dari tutur kata saya, semata-mata petunjuk dari Allah SWT, dan banyak kesalahan yang saya ucapkan adalah karena kekurangan pengetahuan saya pribadi. Jangan lupa dukung PLC Creative Channel dengan like, share, dan subscribe. Semoga program ini bermanfaat bagi seluruh umat. Ariful kalam bila taufiq wal hidayah waridho wal inayah usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.